Yang kedua, baru-baru saja minggu lalu Jakarta dinobatkan menjadi kota teraman nomor 2 di ASEAN setelah Singapura. Dan saya tadi bisik-bisik sama Pak Teguh, mungkin karena gubernurnya dari Pak Teguh ke saya sama-sama orang yang sejuk-sejuk aja. Pak Teguh ini kan senyumnya juga khas banget gitu. Maka inilah yang kemudian harus kita jaga bersama-sama, bahwa sebagai kota global terbuka, kita harus membuat orang merasa aman, nyaman datang ke Jakarta. Bahkan sekarang ini ada tren baru Pak Teguh, orang ke Jakarta ini mereka akan bertahan lebih lama di Jakarta. Kalau dulu average orang tinggal di Jakarta itu rata-rata hanya 1 hari, 25 atau 1,5 hari, sekarang rata-rata sudah 2,8 sampai dengan 3 hari. Kenapa itu terjadi? Karena mereka merasa bahwa di Jakarta bukan semata-mata kota bisnis, tetapi juga menjadi kota wisata. Bahkan wisatanya yang utama itu sekarang adalah wisata belanja. Mungkin karena kurs kita lagi tertekan dan di kita relatif harganya bisa menjadi lebih murah, dan juga infrastruktur transportasi ke Jakarta sekarang menjadi lebih baik. Itulah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jakarta salah satunya adalah dari pusat-pusat perbelanjaan. Hal ini terbukti ketika kita menyambut Christmas kemarin, saya sengaja mengadakan insentif pajak. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Jakarta itu ketika menyambut Christmas, transaksinya 15,25 triliun rupiah. Kemarin ketika menghadapi Ramadan dan Idul Fitri dari 4 Maret sampai dengan 30 Maret, transaksi di Jakarta itu 67,52 triliun rupiah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi, kami memberikan kepercayaan pada pelaku dunia usaha dan memberikan insentif pajak. Yang penting transparan, terbuka. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, semua halte di Jakarta udah nggak ada yang nggak ada namanya. Karena begitu dikasih nama, ada cuannya. Begitu ada nama, di mana aja. Bahkan kemarin sebenarnya saya sambil bercanda, saya perbolehkan partai politik, jangan judul utamanya jadi itu, padahal enggak lah. Karena bagaimanapun yang paling utama adalah dunia usaha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada 7 hal yang berkaitan dengan prioritas pembangunan di Jakarta, tentunya mengenai sumber daya manusia yang unggul, penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kemudian juga tata kelola pemerintahan yang lebih baik, infrastruktur Jakarta yang sekarang ini kita persiapkan lebih terarah. Karena memang salah satu problem utamanya di Jakarta ini, mohon maaf kan, ego pemimpinnya itu kegedean. Begitu jadi gubernur udah nggak mau lihat gubernur-gubernur yang dulu. Kalau saya ini nggak punya ego, makanya jadi enak-enak aja. Apa yang baik dari gubernur sebelumnya, bismillah saya lanjutkan. Yang kurang kita sempurnakan. Contohnya, monorail yang udah 20 tahun. Sekarang ini mudah-mudahan Jalan Rasuna Said nanti tanggal 22 Juni, pas ulang tahun Jakarta, saya ingin saya resmikan. Maka saya kalau ketemu Pak Wondo, saya I love you Pak Wondo, tapi itu tugas Pak Wondo. Kita buat pedestrian yang bagus, jalan yang bagus, jalan itu kurang lebih 38 kilo. Dan itu akan menjadi etalase baru Jakarta. Dan yang paling happy adalah Bang Yos, karena beban bagi beliau. Padahal Bang Yos adalah menurut saya salah satu gubernur legend yang membuka transportasi rute baru di Jakarta itu di era beliau. Mas Anies, JIS yang salah satu peninggalan beliau, dulu ke sana selalu macet dan sebagainya. Alhamdulillah Pak Teguh nanti akan ada KRL yang ke sana. JIS dengan Ancol sudah kita hubungkan. Nanti parkirnya tidak lagi di JIS, parkirnya di Ancol. Mau 10.000 mobil juga boleh dan tidak menimbulkan kemacetan sehingga orang bisa menikmati nonton Persija, nonton Bruno Mars, nonton
Adam Levine, Guns N' Roses, bentar lagi Guns N' Roses mau main, Metallica. Yang saya belum berhasil itu betul-betul saya pengen BTS main di sana. Ini lagi fight untuk apakah di JIS atau di GBK. Ya walaupun dua-duanya di Jakarta, tapi saya pengen banget GBK JIS itu mendapatkan tantangan. Kalau gimana kalau BTS main di sana. Tapi saya mendapatkan laporan dari Dirut Jakpro, The Weeknd ya. Bener, The Weeknd itu favorit saya loh. Bapak Ibu tahu, Pak Firdaus tahu The Weeknd enggak? Akan main, mudah-mudahan ini bisa betul-betul. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain hal-hal 7 yang tadi, penciptaan ekosistem, mobilitas dan aktivitas masyarakat berbasis transit, karena bagaimanapun problem utama di Jakarta ini adalah transportasi. Jakarta ini setiap pagi Bu Vivi ada kurang lebih 4 juta sampai 4,5 juta orang masuk ke Jakarta. Sore kembali ke kediamannya masing-masing. Itulah problem transportasi yang dihadapi oleh Jakarta. Selain pendekatan-pendekatan itu, saya minta kepada masing-masing daerah, kota, kabupaten, mengadakan pendekatan tematik dari masing-masing apa yang menjadi keunggulan daerah masing-masing. Jakarta Pusat misalnya, tentunya hal yang berkaitan dengan jasa pemerintahan, perdagangan internasional. Jakarta Selatan sekarang menjadi salah satu ikon pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Dan sebagainya, termasuk Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Pulau Seribu. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu masa depan